Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wes, tadi gua kesini itu ke Metro TV naik kereta ya. Lo tahu sendiri kan kalau artis kelasan gua nggak mungkin naik kereta ekonomi. Suka gatel-gatel. Enggak, gua tadi kesini naik kereta kelas eksekutif. Ternyata gua salah naik ya. Itu bukan kereta eksekutif, tapi kereta legislatif. Penumpangnya tidur semua. Gue kemarin searching di Google, padahal gue gak punya internet. Gue kemarin searching di Google, ternyata sebagian besar penduduk Indonesia sekarang sudah terkena insomnia. 30% tua, 30% jomblo, dan sisanya udah tua masih aja jomblo. Tapi gini loh, apapun alasan mereka, insomnia, susah tidur, itu berobatnya mahal banget. Ada yang berobat sampai ke dokter, ada juga yang berobat sampai ke klinik. Tahu kan klinik di Indonesia yang paling terkenal? Bukan. Klinik apa? Klinik tongseng ya. Itu bukan klinik pengobatan ya, itu klinik pengakuan. Lihat aja pasiennya. Saya mengaku susah tidur, tapi setelah saya berobat ke klinik tongseng, alhamdulillah, saya jadi susah bangun. Malah makin parah. Ada juga yang alasannya kayak gini. Saya mengaku susah tidur karena kebanyakan mikirin keluarga. Tapi setelah saya berobat ke klinik tongseng, alhamdulillah keluarga saya boro-boro mikirin saya. Ada juga alasan yang paling absurd lagi ya. Saya mengaku susah tidur karena kebanyakan mikirin pacar. Padahal pacar aja nggak punya. Makanya saya pikirin, kapan gua pacaran ya? Kok jadi dia yang curhat? Tapi emang sekarang kan zamannya curhat. Banyak sekarang tuh orang curhat di Twitter. Gua tuh sebenarnya paling malas kalau twitteran malam-malam. Gua pasti suka difitnah. Gua difitnah jomblo. Bang Jui kok malam-malam belum tidur? Pasti jomblo. Apa hubungannya? Emang punya pacar itu tolak ukur tidur cepat? Enggak kan? Tapi serius, ini serius ya. Punya pacar itu perlu banget. Soalnya kalau kita tidur dalam kondisi badan jomblo, itu hina banget. Itu hina banget. Enak kan kalau punya pacar begitu bangun ada yang ngucapin selamat pagi. Gitu kan. Cuman ini kalau yang jomblo nggak mungkin dapat ucapan selamat pagi. Paling kalau yang jomblo kerjaannya tiap pagi nonton Metro TV. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya dapat ucapan selamat pagi dari Headline News. Iya, dapat ucapan selamat pagi. Gua sama contohnya gua tuh punya pacar dan alhamdulillah pacar gua tuh romantis banget. Gue kalau berangkat kerja ke kantor pasti bareng-bareng. Makan siang juga bareng-bareng. Sampai sholat Jumat bareng-bareng. Cowok gue itu imam yang baik memang. Insomnia itu nggak enak banget, serius. Insomnia itu penyakit yang paling ngeselin. Gue kalau malam-malam susah tidur, itu pasti udah kayak apa? Kayak Raisa. Serba salah. Beneran, mau tidur susah. Begitu bangun takut ketiduran, serba salah kan? Iya. Lagian gini loh, tahu kan kalau kita ngomongin insomnia pasti kita ingat sama lagunya siapa? Rhoma Irama. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Ya, bener. Contohnya siapa coba? Kuntilanak. Kuntilanak sering keluar malam. Akhirnya apa? Mukanya pucat. Bener. Mukanya pucat. Yang lebih parah lagi Dracula. Udah mukanya pucat, darahnya berkurang. Rata-rata Dracula kalau mati itu kena penyakit anemia ya. Kurang darah. Gua yakin kalau Dracula siang-siang bisa keluar, dia pasti ke apotik. Mbak, saya anemia nih. Ion 1. Iya, itu baru Dracula. Tapi sebenarnya gini, kita nggak usah takut lah sama Dracula. Dracula itu setan yang penyakitan.
kita nggak usah takut sama Dracula. Soalnya Dracula aja takutnya sama matahari. Padahal yang kita tahu sinar matahari fungsinya buat apa? Berfungsi untuk vitamin D, ya kan? Sinar matahari vitamin D. Gue yakin Dracula kalau udah tua kena osteoporosis. Kalau gentayangan bawa tongkat. Bawa tongkat. Iya, ada yang bawa kursi roda. Ya. Rajanya ditandu. Itu Dracula. Rajanya ditandu. Dracula itu sama nyamuk ada kesamaan. Sama-sama ngisep darah. Sama-sama bisa terbang. Cuman bedanya satu. Nyamuk itu ukuran badannya lebih kecil. Karena kenapa? Begadangnya lebih lama. Pagi, siang, sore standby ya nyamuk. Dracula mah tidur. Akhirnya badannya kurus kan. Dracula sama nyamuk itu sebenarnya mereka kalau malam saingan. Cuman Dracula nggak bisa gigit nyamuk. Tapi nyamuk karena badannya kecil, dia bisa ngisep Dracula. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah lihat ada Dracula yang bentol-bentol. Pernah lo lihat ada Dracula belanja ke warung, Bu, kan satu. Nyamuknya rese nih. Iya kan? Dracula sama nyamuk kayak gitu. Kalau misalnya ada, pasti gue yakin ya. Ada pasien yang berobat ke dokter. Itu pasti lucu banget tuh. Dok, saya kayaknya kena demam berdarah nih dok. Kemarin saya digigit Dracula. Loh kok digigit Dracula? Soalnya kan Draculanya digigit nyamuk. Aedes aegypti. Tuh Dracula yang kayak gitu nggak takut tuh kalau dikasih bawang putih. Pakai bubuk abate. Itu baru cabut itu. Ya gua selanjutnya ada lagi salah satu superhero yang terkena insomnia. Siapa? Batman. Batman itu insomnia. Soalnya kenapa? Penjahat-penjahat di film Batman seperti kayak apa ya? Kayak Penguin, Joker keluarnya malam-malam. Akhirnya apa? Batman kan begadang. Emangnya kopi sama rokok nggak modal? Batman juga butuh kopi. Sekarang gini, lu lihat superhero lain. Itu kalau pakai topeng full face kan? Spider-Man, Iron Man, full face, ketutupan semua. Cuman Batman yang sampai sini. Buat apa? Buat nguap. Selamat malam gua Cuy. Di belakang rumahku, ayah menyebutnya taman rahasia. Aku sangat menyukainya. Dan aku membuatkan jurnal khusus tentang taman rahasiaku. Kini, kamera ioskulah jurnalku. Keindahan alam ini selalu membuatku terpesona. Hidupkan gairah fotografimu dengan sentuhan EOS 650D. Canon, delighting you always. Semua Bapak-bapak, ayo kumpul semua di lirik komedi yang membuat dia keren ketika dia main di Malaysia. Ngefans. Lirik Komedi, Selasa 27 November, jam setengah 11 malam. Saya mengucapkan selamat kepada Metro TV ke-12. Selama ini Metro TV telah memberikan kita berbagai informasi yang baik, akurat, dan cepat. Saya harapkan pada tahun yang mendatang, Metro TV tetap memberikan informasi yang memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk Indonesia yang maju dan adil. Dan saat ini juga sudah kita terima satu penelpon lagi. Pemerintah yang mengandalkan citra itu cuma kemunafikan. Mereka yang punya kuasa ini lebih membuka hati nurani lah. Jangan dengarkan isu-isu yang lain, kedepankan proses hukum itu tadi. Pajak itu alat yang paling efektif untuk mendistribusikan kemakmuran. Satu-satunya program yang memberi Anda kesempatan mengomentari secara interaktif. Lugas, tegas, terpercaya. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Sabtu jam 7 pagi. Ya beginilah ya, nasib jadi host baru. Kursi aja ngambil sendiri coba.
Ini biasa dipakai sama Kick Andy ya, Andi F. Noya. Ini kelihatan ada tapak kakinya nih. Kalau saya ada tapak kakinya, cuman agak nonjol dikit. Itu efek cantengan. Ini saya nggak biasa sebenarnya stand up sambil duduk. Tapi nggak apa-apa lah ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah talk show yang sangat spesial sekali. Saking spesialnya, talk show ini cuma ditayangkan 1 kali dalam siklus hidup manusia. Serius, ini acara serius. Saya kalau bercanda gitu, emang suka serius. Iya, kalian bisa lihat ya, dandan saya hari ini intelek. Dandanan luar biasa. Meskipun muka di luar kebiasaan. Kalau Andi F. Noya pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Cuman saya sebenarnya nggak butuh pakai kacamata. Karena mata saya nggak min. Saya lebih seneng pakai kaca muka. Karena muka saya yang kurang gitu. Kalau Andi F. Noya pakai dasi, saya juga bisa pakai dasi. Dasi adalah simbol dari intelektualitas. Jangan salah, ngelipetnya aja susah. Tadi saya nyobain di belakang, ngelipet ini, lipetannya kebanyakan. Akhirnya nggak jadi dasi, malah jadi ketupat. Kalau ngebahas tentang sesuatu yang sangat serius. Kemarin saya nonton berita di radio. Radio saya itu ada LCD-nya. Salah. Kemarin beritanya itu ngebahas masalah tawuran. Sebenarnya ngapain sih anak sekolah itu pada tawuran? Mendingan pacaran. Pacaran itu lebih fair. Satuan satu. Face to face. Kalau tawuran bisa menimbulkan pendarahan. Kalau pacaran enggak. Paling keringetan. Makanya pacaranlah yang sehat. Pacaran sambil jogging. Atau di tempat fitness. Itu lebih asik. Tapi... Tapi gini loh ya, saya kadang-kadang serem kalau ngelihat orang yang tawuran. Itu biasa pakai apa? Samurai. Kalau nggak pakai pisau belati. Nggak ada dua-duanya, biasa pakai pisau dapur ibunya. Itu bekas motong bawang. Nggak enak. Anak mana lu? Anak mana lu? Bro, pedes bro. Ada lagi yang paling parah itu pakai gesper. Tahu gesper? Sabuk. Ujungnya gear motor. Kalau modalnya kuat, biasanya udah pakai knalpot racing itu. Blepak. Gila. Saya dulu suka jadi salah target. Dikejar-kejar sama orang. Weh, maju lu, anak mana lu? Gua kan culun ya, gua lari. Untung di belakang gua ada tulisan jaga jarak. Biasanya anak-anak sekolah yang sering tawuran itu kelihatan dari dandanannya. Mereka lebih terlihat alay. Iya, celana merecet. Ngatung di atas mata kaki. Pokoknya itu celananya potongan standby wudhu. Saya nggak tahu kenapa dikatakan potongan standby wudhu. Mungkin karena mereka tiap hari tawuran, dekat dengan kematian, makanya ingat dengan Tuhan. Aduh. Kalau zamannya saya SMA dulu, itu yang sering tawuran anak STM. Sekolah teknik mesin, kan tadi udah dijelaskan ya. Pakai apa? Gear motor, kalau nggak pakai rantai. Saya cuma khawatir, ini lama-lama anak SMK juga ikutan tawuran. Apalagi jurusannya apa? Tata rias. Itu gimana? Nanti orang tawuran lempar batu, ini lempar gincu ya. Maju lu Cin, maju Cin. Itu baru SMK jurusan tata rias. Coba kalau SMK jurusan informatika. Komputer nggak enak, nanti pakai gesper, ujungnya hard disk. Maju lu, gua install ulang lu. Ya, daripada kita bingung ngomongin tawuran, marilah kita panggil bintang tamu yang akan berbagi cerita dengan kita tentang masalah-masalah yang semakin ruwet ini. Langsung saja kita panggilkan Ernest Prakasa dengan Soleh Solihun. Begini loh ya, Anda ini pernah ikutan tawuran? Wah gila, gue nggak pernah tawuran lah.
Nggak pernah tawuran? Nggak pernah. Kenapa Anda ngomong gila tadi? Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Kalau semua teman-teman gue tawuran, gue tempat bagian dititipin tas. Kalau saya mah bukan cuma tawuran, ruatan juga saya ikut. Ruatan itu apa itu ruatan? Itu apa? Sesungguhnya ruatan itu lebih bagus daripada tawuran. Menghindari dari bala gitu. Orang yang sering tawuran harus sering ruatan juga. Biar dilempar batu kebal. Seperti yang saya bilang tadi, saya punya ilmu macan. Manis dan cantik. Oh itu cewek ya. Kalau Kang Soleh ini gimana nih melihat fenomena tawuran di Indonesia nih? Kalau saya sih ya, tawuran tuh nggak sengaja sebenarnya. Saya sama teman-teman suka nggak sengaja, nggak niat tawuran gitu. Nggak sengaja gimana? Nggak sengaja bawa batu. Bener loh, ada alasannya. Saya bawa batu tuh sering kebelet. Tahu mitosnya kan? Bener loh. Bukan apa-apa. Karena saya dan teman-teman di SMA negeri WC-nya kurang enak, apalagi dia mau di WC jongkok aja susah. Jadi akhirnya kita karena kebelet, mitosnya harus bawa batu, ya udah bawa batu. Kebeletnya banyak banget, jadi bawa batunya gede-gede banget. Kita lagi kebelet, ada orang yang beli, ya dilempar aja sama batu. Nggak sengaja, jadi mohon maaf, aduh lagi, kelempar, terus yang lain ikut-ikutan. Kalau Ko Ernest nih, begitu ada batu sebenarnya apa yang Anda lakukan? Gue biasanya batu tuh nggak kelihatan sih kalau dilempar ke arah gue ya. Tiba-tiba udah deket aja tuh baru kelihatan batunya. Jadi gue nggak sempet ngeles biasanya. Tapi kalau gue bilang memang tawuran itu nggak relevan sama perkembangan zaman ya. Tapi kalau menurut saya ini ya, tawuran itu gara-gara ada semboyan yang bilang mangan orang mangan asal kumpul. Makan tidak makan asal kumpul. Salah. Di mana ada pertemuan, di situ ada makan-makan. Kalau kita udah kumpul-kumpul, lapar, nggak makan, beringas. Jadi menurut saya kepada Depdikbud atau apa ya yang berwenang, Diknas sekarang. Jadi jangan cuma bagi-bagi makanan pada saat puasa, ada orang-orang susah dibagiin makanan. Anak-anak SMA juga yang nongkrong-nongkrong bagiin aja makanan. Solusi banget. Padahal lapar kan kasih makanan, boro-boro mau kenyang, boro-boro mau beringas kalau udah kenyang, aduh. Mending ke WC gitu. Bawa batu lagi salah ya. Tapi ya karena anak sekolah gini saya suka mendengar semboyan. Apa itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wow. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Orang saudara-saudara saya juga yang Cina kuliahnya di BINUS, di Atmajaya. Nggak usah jauh-jauh ke Cina ya. Oke, pemirsa di rumah dan penonton di studio, nampaknya talk show ini harus kita hentikan. Salah satu pesan dari saya, kita adalah orang Indonesia. Kalau ingin tawuran, tawuranlah yang sopan. Sebelum tawuran, kalau bisa ajukan dulu proposal. Tembusan kepala dinas. Kalau ditanya sama polisi kan gampang. Pak, ini udah legal Pak tawurannya. Tuh Pak, udah ada tanda tangannya. Cap 3 jari, tapi jarinya gini ya. Selamat malam, saya Jui F. Manoya. Bang Abdel, maaf, Mama Dedehnya gemukan sekarang.